Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gua mau videoin review aja ya tentang motor gue ini, motor Yamaha R25. Jadi pemakaian motor gue ini udah 5 tahun. Nanti di sini kita mau bahas plus minusnya apa aja sih selama pemakaian 5 tahun ini. Jadi pertama spesifikasi mesin dulu ya. Jadi motor gue ini standar, nggak ada tune up racingan. Jadi semuanya pure standar. Yang diganti itu cuma knalpot aja, sama gua pakai busi iridium itu juga yang standar dari Yamaha. Nah terus gimana sih pemakaian gue selama 5 tahun ini? Jadi pemakaian gue itu selama 1 tahun pertama ini motor gue pakai buat touring ya, full touring. Terus selama tahun 2016 ke 2017 itu selama 2 tahun motor ini gue pakai harian. Jadi gue pakai harian buat berangkat kerja, jarak dari rumah gue ke kantor tuh 17 km. Jadi kalau PP itu 35 km. Itu setiap hari kerja selama 2 tahun. Terus untuk selama 3 tahun itu ya pemakaian speed gue sih ya agak kasar ya sedikit tuh. Karena biasanya motor ini gue pakai di antara kecepatan 80 sampai 100 gitu. Kadang kalau misalkan gue kepepet berangkat kerja, kadang agak gue gas sedikit gitu. Ya, nah mulai 1 tahun terakhir ini baru gue pemakaian gue tuh speednya speed low lah, 80 ke bawah. Nah terus untuk kilometernya sendiri itu sudah 56 ribuan ya. Jadi pemakaiannya karena pemakaian harian, jadi kilometernya selama 5 tahun tuh udah 56 ribu. Nah terus untuk yang rubahan-rubahan nggak ada rubahan-rubahan berarti sih. Gue modifan gue cuma di kaki-kaki. Untuk mesin dan kelistrikan tadi gue jelasin nggak ada ya, semuanya standar. Nah yang pertama kita coba bahas kekurangannya dulu ya. Apa sih dari Yamaha R25 ini? Kekurangannya yang gue rasain sampai sekarang. Yang pertama itu gue keluhkan masalah kelistrikan itu cuma di acu doang atau aki ya. Jadi aki Yamaha ini memang umurnya 2 tahun gitu. Jadi 2 tahun itu ya motornya bener-bener mati. Akinya itu bener-bener habis, mati sama sekali gitu. Nggak, kalau misalkan biasanya di bukuman 2 tahun biasanya kan lifetime-nya realnya itu bisa lebih lah 2 tahun. Dan secara kelistrikan 2 tahun itu nggak ada yang gue ganti. Semua standar, lampu standar, starter nggak pakai remote, nggak pakai lampu proji, semuanya standar ya. Terus yang kedua itu rem belakang. Rem belakang Yamaha ini yang gua agak keluhkan itu kanvasnya. Kanvasnya cepet banget habis rem belakang. Dan pemakaian gue bukan di pemakaian macet-macetan. Kalau misalkan di pemakaian macet-macetan mungkin lebih cepat lagi habisnya. Jadi gue 6 bulan itu gue udah gantikan pas rem belakang. Kemarin waktu umur 5 tahun dan udah kalau nggak salah di kilometer 54.000 atau 52.000 itu gue udah servis besar. Dan sebenarnya sih nggak bisa dibilang kekurangan juga ya, karena memang dengan pemakaian gua yang seperti itu selama 4 tahun dan secara buku manual emang waktunya 5 tahun atau kilometer 50.000 itu harus sudah servis besar. Gue cuma punya bonus ya 2.000 km atau 4.000 km aja. Mungkin kalau pemakaian gua lebih hati-hati mungkin bisa lebih tahan ya. Masalah spare part, motor Yamaha ini spare partnya mau beli apa-apa itu masih inden.
jadi nggak ready stock. Misalkan kita mau beli body, spare part apapun gitu segala macam itu nggak ready stock. Bahkan waktu itu gua mesen pion aja gua inden dulu 1 minggu gitu. Dan selebihnya is oke sih, gua rasa cukup itu kekurangannya. Dan ini sekarang kelebihannya ya. Nah, tadi yang gua bahas yang tadi kelebihannya itu motor 250 cc itu yang paling low budget ini motor ini gitu. Dengan performa yang nggak kalah dengan motor 250 cc yang lain ya. Jadi harga body itu bisa dibeli satuan, terus harganya juga murah ya. Jadi kita juga kalau mau modif itu, mau ngecat atau sekitar segala macam, nggak terlalu kepikiran sama budget yang bakal keluar gitu loh. Terus yang kedua itu gear set asli bawaan Yamaha itu gua ganti di tahun ketiga. Jadi gear set standar Yamaha ini itu bisa tahan selama 3 tahun ya. 1 tahun pemakaian touring, 2 tahun gua pemakaian kerja. Itu 2 tahun gua baru ganti gear set. Itu pun rantai belum dipotong, rantainya masih bisa dipotong, dan posisi gear itu belum runcing, masih tumpul. Dan kalau misalkan dipotong itu masih bisa gitu. Makanya kalau misalkan dipotong mungkin bisa nambah 6 bulan atau setahun lagi gitu. Jadi lifetime-nya gear set R25 ini mungkin bisa 4 tahun ya kalau dipotong. Dan harganya juga satu setnya juga ya sama kayak gear set Honda Tiger ya, 800-an, 800 ribuan, nggak nyampe nyentuh angka 900 ribu. Jadi dengan anggaplah dengan 900 ribu lu pemakaian itu untuk 4 tahun. Nah ya, terus untuk kelebihannya lagi, tadi kan kekurangannya ada kelistrikan, tapi sekarang sebenarnya di kelistrikan ada kelebihan juga sih. Masalahnya cuma aki doang. Tapi selain itu nggak ada masalah lain gitu. Jadi untuk trouble kelistrikan karena kesalahan dari pabrikan tuh nggak ada. Jadi cuma yang aki itu aja sih. Karena memang sebenarnya umurnya juga memang udah 2 tahun diklaim sama Yamaha. Kelistrikan aki itu umurnya cuma 2 tahun. Nah terus untuk dari segi mesin selama pemakaian 5 tahun ini itu gua nggak ada kendala yang karena kesalahan pabrik sih. Jadi so far selain servis besar yang memang udah faktor umur ya segala macam, gua nggak pernah ada masalah kayak yang cacat lah, yang suara-suara nggak beres lah, yang baru umur 2 tahun udah ada suara-suara aneh atau selip gigi, selip kopling. Selama gue pribadi, pemakaian gue pribadi ya, gue nggak pernah ngerasain slip kopling motor ini. Pernah sih sekali doang slip kopling motor ini. Itu habis itu nggak pernah lagi. Dan tenang, spare part R25 itu nggak mahal kok. Jadi kemarin gue servis besar itu gue ganti ring seher sama ganti rantai keteng, cuma gue belum ganti kanvas kopling. Jadi kemarin itu gue ganti ring seher, bersihin dapur pembakaran, disekir-sekir klepnya, gue beli rantai keteng, itu gue habis sekitar 2 jutaan lah, 2.200.000 sekitar gue habis dana itu. Jadi setelah pemakaian 5 tahun kita cukup ngeluarin dana 2.200.000 untuk servis-servis seperti itu. Dan anggaplah kanvas kopling mungkin harganya berapa ya? Gua nggak tahu, cuma kalau gue perkirain itu harganya paling antara 400 ya sampai 600 gitu. Ya anggaplah lo pemakaian 3 tahun lo servis besar cuma butuh 3 juta untuk bisa ngembalin performa motor lagi gitu kan. Dan menurut gua itu wajar dengan pemakaian motor 250 cc, speednya 80-100, pemakaian kasar sih wajar. Kalau misalkan pemakaian kita lebih jarang dan lebih semut, mungkin bisa lebih awet sih.
Nah, terus kita kembali ke soal acu tadi ya, aki tadi. Jadi solusinya gua ganti aki itu merek aftermarket ya. Mungkin gue sebut aja, gue pakai merek Daytona. Dan terus gua tambahin stabilizer pengapian. Gue pakai XCX kalau nggak salah ya namanya. Jadi aki itu masih gue pakai sampai sekarang. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung, aki ini umurnya udah 3 tahun. Aki ini umurnya udah 3 tahun. Nah, terus setelah pemakaian aki seperti itu juga lampu depan gue jadi lebih awet sih. Biasanya gue ganti bohlam motor ini 1 tahun gue pasti ganti lampu bohlam dekat, karena kan bohlam dekat itu dipakai terus, hidup terus ya. Biasanya 1 tahun gue pasti ganti bohlam, kadang nggak nyampe 1 tahun. Nah, ini yang sekarang pemakaiannya sih udah setahun lebih 3 bulan lah. Gue terakhir ganti bohlam tuh bulan Maret tahun 2019. Sekarang udah bulan Juni, jadi udah setahun 3 bulan. Dan untuk pengereman ya guys ya, kalau misalkan tadi rem belakang itu punya kekurangan, nah kalau rem depan itu justru bagus, karena kan pas rem depan itu beda bahannya dengan rem belakang. Jadi waktu gua masih pelek pakai kaliper standar yang asli ori Yamaha, selama 2 tahun pemakaian gua baru ganti kanvas 1 kali, kanvas rem depan. Terus untuk kelebihan lagi itu velg standarnya ya, velg standar bawaan Yamaha itu kuat, bisa dibilang tahan banting lah. Karena waktu pemakaian awal-awal itu yang sebelum gue ganti velg ya, gue masih velg standar, gue sering lewat jalan lintas, gue sering touring dan sering ya ngehajar lubang-lubang kasar lah. Itu velg standarnya itu aman. Gue pakai ban lebih kecil ya, kan bawaannya itu 110/70, terus gue ganti dengan ban Batflex yang ukuran 120/60 kalau nggak salah. Jadi sebenarnya itu bannya jadi lebih kecil ya, lebih bulat. Jadi bibir pinggirnya itu lebih tipis, dan resiko pelek bengkang atau penyok itu lebih besar kalau misalkan kita pakai ban ukuran segitu ya. Tapi untuk pelek standar is oke, nggak ada masalah. Dan gue lihat-lihat sih nggak ada penyok atau segala macem gitu loh. Karena menurut gue paling vital motor-motor tipe sport ya, misalkan motor gue ini itu beban itu numpuk di depan semua, karena mesin di depan, firing di depan, dan posisi riding kita juga pasti lebih menunduk ke depan. Jadi semua tumpuan di depan, makanya vital banget velg depan itu dengan ban depan itu untuk ketahanannya. Oke guys, paling itu aja sih yang sementara bisa gua share review pemakaian motor gua ini selama 5 tahun. Kalau misalkan ada yang kurang lengkap dari info gua, ya gua minta maaf ya guys ya, dan mohon dikoreksi aja kalau memang ada masukan-masukan buat gua, karena masukan-masukan kalian itu sangat-sangat membantu sekali untuk gua bisa memberikan informasi yang lebih baik lagi. Oke, gua tutup aja kalau gitu sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata atau penyampaian yang tidak sesuai dengan teman-teman semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.